Selamat jam sekarang Sobat LPMP Bubble. Bersama Bahana LPMP Bubble Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang data dan informasi. Data dan informasi yang akan kita diskusikan ini terkait dengan pengelolaan data pendidikan di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diperoleh dari berbagai sumber dan dikemas hingga menjadi informasi yang tersaji dengan menarik dan bermanfaat bagi stakeholders LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Oke, Sobat LPMP Bubble, perkenalkan, saya Nial Budiman yang akan memandu podcast kali ini. Sebelumnya, kami mohon izin ya, agar tetap menggunakan masker selama podcast kali ini. Dan di antara kita telah hadir juga narasumber kita yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Hendry Gunawan, ST.MT. Beliau menjabat sebagai Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum Pak Hendry. Waalaikumsalam Pak Nial. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua baik dan saya harap juga kita semua dalam kondisi baik dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Ya. Sobat LPMP Bubble, semoga semua sobat LPMP Bubble dimanapun berada selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sobat LPMP Bubble, narasumber kita pada kesempatan kali ini menurut saya sangatlah pas ya dan ideal untuk membahas tema kita pada kali ini. Perlu Sobat LPMP ketahui bahwa Pak Hendry Gunawan ini adalah lulusan dari program Magister Teknologi Informasi dari kampus Institut Teknologi Bandung, ya, yang pastinya nanti sangat mumpuni untuk membahas tema kita pada kali ini. Itu Pak Hendry ya? Siap Pak Nial. Oke, terkait tema kita kali ini Pak Hendry, saya teringat tentang seorang penulis ternama dan seorang futurolog ya, yaitu Pak Alvin Toffler ya. Beliau ini terkenal dengan istilahnya yang populer, yaitu siapa yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai dunia. Gitu Pak Hendry, ya. Apakah Bapak sependapat dengan istilah tersebut? Ya, sebelumnya saya izin dulu bahwa saya dalam melakukan podcast ini tidak membuka masker karena alasan prokes. Jadi seperti yang Pak Nial tanyakan tadi kepada saya terkait dengan statement dari Mr. Alvin Toffler. Jadi sebelumnya saya bukan pengen bikin kuliah, tapi untuk sekedar informasi saja. Jadi di Future Shock karangan dari Alvin Toffler ini memang di situ disebutkan bahwa peradaban manusia itu terdiri dari 3 gelombang. Yang pertama itu gelombang yang memang menggunakan otot atau menggunakan manusia sebagai peran utamanya. Kemudian masuk ke fase kedua, di mana di situ sudah terjadi penerapan, sudah terjadi penggunaan dari alat-alat industri, di mana periode kedua ini biasa disebut dengan periode era industri, dan yang ketiga ini yang third wave yang disebut bahwa gelombang ketiga ini adalah peradaban di mana informasi memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maksudnya gini Pak Nial, dari statement tadi memang jelas sekali siapa yang menguasai informasi, menguasai data, karena memang pentingnya informasi dalam suatu kegiatan atau pengambilan keputusan atau perencanaan dan sebagainya lah ya. Ya kadang-kadang dengan informasi yang kurang tepat, nantinya kebijakan atau langkah-langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah tidak tepat juga. Tapi kalau informasinya tepat, akurat, itu sangat banyak sekali pengaruhnya terkait dengan apa yang akan kita lakukan. Dan saya sangat sependapat sekali kalau dikatakan memang informasi adalah pemegang
kekuasaan yang ada sekarang ini. Jadi begitu dahsyatnya informasi, bahkan kadang-kadang ada istilahnya yang kita mampu menggiring opini dari suatu masyarakat itu dengan informasi-informasi yang kita sajikan secara terus-menerus gitu. Jadi banyak sekali juga sekarang ya dengan era informasi ini itu lompatan-lompatan perkembangan peradaban yang terjadi itu luar biasa ya. Jadi kita butuh berapa ratus tahun ya untuk bertransformasi menjadi masyarakat industri. Kemudian beberapa ratus tahun lagi untuk bertransformasi menjadi masyarakat yang berlandaskan informasi gitu. Nah sekarang menurut Alvin Toffler ya di bukunya Future Shock itu dari tahun 1970 sampai sekarang itu luar biasa sekali perkembangannya. Jadi kita lihat banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sosial masyarakat kita dengan memanfaatkan informasi yang ada. Jadi begitu Pak Nial. Oke, menarik sekali Pak Hendri bahasannya ya. Jadi tadi kita ini menurut Alvin Toffler sudah masuk ke gelombang ketiga peradaban ya. Jadi masuk ke era informasi. Ya betul. Yang mana informasi tersebut digunakan sebagai salah satu komponen untuk mendukung pengambil keputusan. Mungkin bisa istilahnya karena decision support system, Pak Hendri ya gitu ya. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut, Pak Hendri, hal penting apakah yang harus diperhatikan dalam pengelolaan data dan penyajian informasi tersebut, Pak Hendri? Ya, datanya harus akurat, Pak Nia. Jadi memang jadi memang akurasi data ini sangat penting sekali. Makanya dalam setiap kegiatan pun di LPMP itu selalu ada validasi dan verifikasi. Jadi memang kita memastikan kembali apakah data-data yang kita ambil tersebut, yang kita peroleh tersebut itu sesuai dengan fakta lapangan. Jadi kalau menurut tingkatannya Pak Nial ya, jadi data itu level terbawah dari pengelolaan suatu informasi. Jadi data itu merupakan fakta-fakta lapangan yang terjadi di hadapan kita. Nah, kemudian data-data tadi diolah sedemikian rupa. Istilahnya kalau dalam bahasa komputer itu diberi konteks gitu ya. Itu menjadi satu informasi. Nah, informasi kemudian dikelola juga menjadi suatu knowledge. Nah, ini nanti di atasnya knowledge ada yang namanya wisdom. Jadi wisdom ini tingkatan tertinggi dari satu pengolahan data. Dan teori ini masih sampai sekarang masih relevan Pak Nial. Walaupun sudah cukup lama tapi ya hierarki dari data, informasi, knowledge dan wisdom itu memang masih digunakan untuk berbagai bidang-bidang keilmuan, terutama seperti yang Pak Nial bilang tadi untuk sistem informasi, baik itu pengambilan keputusan, pengolahan suatu data, big data, database dan sebagainya. Gitu Pak Nial. Oke, perlu diketahui Sobat LPMP ya, LPMP itu merupakan UPT ya, Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Artinya sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan yang berposisi di masing-masing provinsi di seluruh Indonesia. Dalam statusnya sebagai UPT tadi Pak Hendri, bagaimana peran LPMP dalam hal pengelolaan data dan penyajian informasi kepada stakeholders-nya ya, karena mengingat LPMP sebagai perpanjangan tangan dari kementerian. Jadi gini Pak Niel, kita melihatnya posisi LPMP yang demikian strategis. Kita tuh berada di penyangga antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat gitu. Jadi dengan pemerintah daerah kita berupaya mengambil data-data yang akurat yang nantinya akan kita verifikasi dan validasi. Setelah data diambil, kemudian itu menjadi bahan masukan bagi teman-teman di kementerian untuk mengambil kebijakan-kebijakan atau mengambil suatu keputusan-keputusan terkait dengan pengembangan pendidikan. Metode yang sekarang ini Pak Nia, walaupun dikatakan ya pengambilan data itu tidak melalui satu instrumen lagi, tapi melalui yang namanya asesmen nasional, tapi tetap data-data itu tadi merupakan
bahan-bahan yang nantinya akan dikelola menjadi satu informasi yang nanti kita sampaikan lagi ke pemerintah daerah. Jadi di sini kita sebagai buffer atau penyangga alur data yang terjadi gitu. Jadi dari pemerintah daerah, dari satuan pendidikan ya, dari satuan pendidikan itu ke pemerintah daerah dan ke LPMP, kemudian ke kementerian, kemudian kembali lagi dari kementerian itu ke LPMP, ke pemerintah daerah, ke satuan pendidikan, di mana nanti satuan pendidikan juga bisa mengambil manfaat dari informasi-informasi yang ada. Oke. Jadi di sini ada dua institusi ya, institusi pusat yaitu LPMP dan ada institusi daerah atau pemerintah daerahnya. Melihat hal tersebut, Pak Hendri ya, seperti apa sinergitas ya antara LPMP dengan unsur pemerintah daerah setempat dalam hal pengelolaan data ini dan menyajikan informasi yang nantinya bermanfaat juga bagi daerah tersebut. Ya. Jadi gini Pak Niel, informasi pendidikan itu sangat besar sekali ya. Jadi informasi itu terkait juga dengan data-data guru. Data guru itu termasuk juga tunjangannya, terus kemudian nanti peningkatan kompetensi apa yang dilakukan. Kemudian ada data-data sarana dan prasarana. Terus kemudian ada data-data juga terkait dengan standar-standar atau proses yang dilakukan di satuan pendidikan. Gitu. Jadi itu semua memerlukan sumber daya yang cukup besar dan cukup kerja keras ya Pak Niel ya. Jadi makanya itu kita juga meminta bantuan di pemerintah daerah itu juga bertanggung jawab terkait dengan pengumpulan data ini. Gitu. Jadi kita nggak mau kerja sendiri, ya. Tapi kita berupaya supaya ini menjadi kerja bersama. Jadi data yang dikumpulkan itu masing-masing unsur punya tanggung jawab sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Ya. Jadi nantinya ketika data itu disajikan atau informasi yang tersedia nantinya itu nggak menjadi nggak menjadi semacam lempar tangan gitu ya. Jadi ini bukan saya yang ngumpulin, ini orang daerah yang ngumpulin, nggak seperti itu. Tapi kita menjadi satu kesatuan untuk menyajikan data yang benar-benar valid dan terverifikasi. Nah, gini Pak Niel, memang sekarang ini kita tuh memang sedang memasuki atau bertransformasi ya menurut saya ya di LPMP Bubble, di mana nanti kami lebih banyak berbicara melalui data gitu. Jadi cukup data-data yang nanti akan kami sajikan, di mana data-data tadi bisa dipergunakan oleh stakeholder kami, baik itu di satuan pendidikan, di pemerintah daerah dan sebagainya ya, yang terkait dengan informasi-informasi pendidikan yang disediakan oleh LPMP secara terbuka. Ya. Jadi ada beberapa data, mungkin nanti ada beberapa data juga yang nggak bisa disajikan ya, tapi terkait dengan data mutu, kemudian data-data yang sifatnya umum, itu nanti akan kami sajikan dan daerah pun bisa melihat gitu loh, oh ini yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan berdasarkan data dan informasi yang ada. Kalau kita lihat di teman-teman di LPMP sendiri pun masih berupaya gitu ya, masih berupaya merubah mindset yang tadinya melakukan pekerjaan-pekerjaan itu tidak berdasarkan data dan dilakukan tidak menggunakan teknologi informasi. Nah sekarang kita paksa. Jadi perubahan mindset itu juga penting. Jadi kadang-kadang datanya bagus, tapi kalau orang nggak bisa bacanya atau orang nggak bisa memanfaatkannya ya percuma juga. Gitu. Jadi makanya kami di LPMP secara internal pun menguatkan diri. Jadi menguatkan diri bagaimana kita memahami suatu data itu sehingga data tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kebijakan di dunia pendidikan khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Begitu Pak Nil. Oke, Sobat LPMP Bubble ya. Perlu pula kita ketahui ya, Pak Hendy ini selain sebagai menjabat sebagai Kepala LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebelumnya juga beliau punya pengalaman ya menjadi kepala di
BP PAUD Bengkulu, betul Pak Hendri ya? Betul, Pak. Nah, jadi saya pengen mungkin menggali informasi terkait pengalaman Pak Hendri dalam membina dua lembaga ini ya, yang walaupun kita sama-sama masih satu Ditjen ya, nah, tapi mungkin punya karakteristik yang berbeda antara LPMP dan BP PAUD. Mungkin dalam kita khususkan dalam bidang pengelolaan data dan informasi ini Pak Hendri. Mungkin Pak Hendri bisa berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat LPMP. Jadi secara umum nih Pak Nial ya, mungkin bisa didebatkan ya. Jadi secara umum, jadi dua lembaga ini melakukan pekerjaan yang sangat berbeda gitu ya. Yang satunya fokusnya kepada pendidikan non formal, yang satunya fokusnya ke pendidikan formal. Jadi pendidikan non formal itu yang kemarin saya lakukan untuk sebagai kepala di BP PAUD ya, dan yang formal ini sekarang di LPMP. Jadi kalau di formal itu Pak Nial, dalam pengumpulan data memang sangat dinamis sekali. Karena kan satuan-satuan pendidikan yang ada di formal itu tidak semapan satuan-satuan pendidikan yang di pendidikan formal. Jadi kalau di pendidikan formal itu udah jelas SD sekian lokasinya di sini gitu. Tapi kalau di non formal itu bisa jadi terjadi perubahan. Hari ini mungkin lembaganya berdiri, besok karena sesuatu dan lain hal bisa jadi berpindah tempat atau tutup sama sekali. Nah itu yang mungkin tantangan yang sangat yang sangat terasa sekali ketika kita mengelola data-data formal. Arti perubahan-perubahan data itu begitu dinamisnya. Makanya kalau di formal itu saya selalu bilang ke teman-teman, data yang sekarang untuk yang tahun ini gitu loh. Jadi jangan data-data yang ada itu kita gunakan untuk sampai 2 tahun 3 tahun ke depan, karena memang ketika itu kita gunakan terlalu lama itu perubahannya udah sangat besar sekali gitu loh. Lain dengan yang di formal. Kalau di formal itu biasanya ya terkait dengan peningkatan yang ada aja. Misalnya kan tadinya mungkin ruang kelasnya 10 menjadi 12 dan sebagainya gitu. Tapi kalau masalah perpindahan guru, kemudian pergantian kepala sekolah, terus kemudian letak sekolah, biasanya itu berubahnya nggak sedemikian drastisnya gitu, tidak seperti di pendidikan non formal. Jadi saya bisa analogikan kalau di non formal itu seperti ikan di sungai, kalau misalnya pendidikan formal itu seperti ikan di akuarium gitu. Ya kalau ikan di akuarium itu udah jelas gitu, apa isi akuarium itu ikannya udah tahu kita jenisnya, misalnya SD, SMP, SMA dan sebagainya. Tapi kalau di non formal itu kita nggak tahu tuh ada apa di dalam situ gitu, entah itu ada buaya, ada belut, ada ular, ada ikan dan sebagainya. Mungkin itu Pak Nial bedanya. Oke. Ini menarik sekali ya. Jadi luar biasa pengalaman Pak Hendri ini ya. Udah dari non formal ke formalnya, yang pastinya mungkin non formal lebih sulit Pak Hendri dalam hal pendataan ini ya. Ketika Pak Hendri melakukan migrasi artinya diperjalankan dari kementerian untuk dari BP PAUD mengelola LPMP itu, saya kira bagaimana Pak Hendri melihat kondisi pengelolaan data dan informasi yang ada di LPMP pada saat itu ya? Apakah sudah memenuhi ekspektasi dari Pak Hendri atau mungkin masih belum ideal untuk Pak Hendri, dan Pak Hendri mungkin punya semacam cita-cita atau mungkin semacam terobosan inovasi untuk meningkatkan mutu dan pengelolaan dari data dan informasi di LPMP Bubble ini Pak? Ya memang data dan informasi yang ada itu Pak Nial memang layaknya tuh harus disajikan seperti dashboard gitu ya. Jadi dan itu harus kita sosialisasikan juga ke pemangku kepentingan, ke stakeholder kita. Jadi nggak cuma data-data tuh ada, udah silakan lo mau pakai enggak gitu. Nggak bisa seperti itu Pak Nial. Jadi tetap kita harus melakukan sosialisasi, kemudian melakukan penjelasan.
Terutama yang kami lakukan sekarang ini ya kita berusaha mendekati kepala daerahnya gitu. Jadi kita berupaya data-data yang ada di LPMP, informasi-informasi yang di LPMP itu dapat dimanfaatkan dengan baik oleh daerah. Dan dalam penyampaian informasi yang sekarang kita lakukan juga kita masuk dari segala media ya. Jadi ada menggunakan medsos, kemudian menggunakan laman, kemudian kita juga secara rutin berkunjung ke kabupaten kota. Terus kita juga melakukan dialog-dialog dengan guru-guru seperti apa sih yang mereka inginkan dari LPMP terkait dengan layanan datanya gitu loh. Nah, hal seperti itu kita lakukan. Apalagi di zaman sekarang Pak Nial ya. Kadang-kadang informasi itu lebihlah banyak hoaknya daripada benarnya. Jadi sebagai penyeimbang dari informasi yang hoak tadi, makanya LPMP secara gencar gitu, secara masif, terus-menerus dan secara konsisten menyampaikan informasi-informasi di kementerian maupun di LPMP kepada masyarakat supaya masyarakat tidak termakan hoak. Jadi bahaya Pak Nial ya, hoak itu kadang bahkan sampai merugikan. Jadi ada beberapa orang guru kita kadang-kadang sampai harus mengeluarkan duit ya, mengeluarkan uang untuk satu informasi yang bohong gitu. Nah itu yang kita coba hindari, makanya dalam pengelolaan informasi ini ya kita serius banget lah Pak Nial. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahkan sampai pegawai LPMP pun itu sampai sekarang tuh kita mulai biasakan gitu loh. Bagaimana kita menggunakan informasi ini dengan bantuan teknologi yang jadinya teknologi informasi itu dengan sangat konsisten gitu ya. Jadi nggak cuma misalnya ini ada program ini kita kerjain gitu loh. Enggak, tapi saya pengen ini jadi budaya ya. Jadi budaya yang memang budaya kerja ya di seluruh staf LPMP terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Jadi nggak ada lagi nanti pegawai LPMP itu yang gaptek gitu. Karena memang saya melihat teknologi informasi ini sebenarnya teman-teman mampu, cuman karena tidak terbiasa saja Pak Nial. Jadi buktinya setelah kita lakukan ya beberapa kali kita coba paksakan ke teman-teman, pokoknya kerjakan aja dulu gitu loh. Gak usah dilihat baik buruknya, tapi dicoba dikerjakan. Itu 2-3 kali udah lumayan, karena memang kita biasakan seperti itu gitu loh. Dan akhirnya sekarang teman-teman kayaknya udah mulai tune in juga gitu Pak Nial. Jadi berbeda sekali yang tadi Pak Nial tanyakan ya, ketika saya baru datang mungkin ada beberapa hal yang menurut saya perlu kita lakukan perubahan dengan segera. Apalagi sekarang di Kemendikbud juga kan semuanya serba teknologi informasi. Apalagi di masa pandemi ini juga Pak Nial ya. Jadi salah satu sekoci penyelamat itu sebenarnya ada di teknologi informasi. Nah kalau misalnya kita tidak mampu atau gagal mengakselerasi kebijakan-kebijakan Kemendikbud tadi ya tertinggal terus kita. Makanya mulai dari LPMP, nah kita coba tularkan nih sekarang nih ke satuan pendidikan manapun, kampanye kami seperti itu Pak Nial. Jadi untuk program-program prioritas seperti yang sekolah penggerak itu kami paksakan sekali memang supaya ada perubahan mindset di sekolah tadi terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Yang tidak pun sama. Jadi kami juga punya program untuk melakukan BIMTEK ya terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi itu keliling kemana-mana sampai yang PAUD aja kemarin kita buat juga gitu ya, semacam BIMTEK untuk pembuatan bahan ajar menggunakan teknologi informasi. Jadi ya pelan-pelan lah ya, kan nggak semudah kita membalikan tangan, semuanya perlu proses dan semuanya perlu kerja keras. Jadi saya optimis sekali sih kalau misalnya ke depan Provinsi Bangka Belitung itu mampu lebih baik lagi dalam implementasi pembelajaran di masa pandemi, karena mungkin nanti sudah terbiasa gitu ya.
Jadi memang pembiasaan lah sana. Kalau dulu kan teman-teman mungkin agak sulit ya ketika pertama-tama tuh menggunakan Zoom. Sekarang dengan satu HP pun mereka udah bisa Zoom di mana-mana gitu. Dan itu bukan jadi masalah lagi buat guru gitu. Buat tenaga pendidikan, buat teman-teman kita lah yang bekerja di bidang pendidikan. Ya, arahnya ke situ nanti Pak Niel. Jadi kami nanti mengajak kalau misalnya udah semuanya terjadi seperti itu, jadi informasi yang diterima mereka dengan benar gitu ya. Terus kemudian kebijakan-kebijakan juga benar gitu. Insya Allah nanti ke depan sekolah itu dalam melakukan satu kegiatannya juga tidak bisa fokus gitu loh, tidak kemana-mana gitu loh arah kebijakannya. Tapi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Gitu Pak Niel. Oke, luar biasa sekali ya komitmen dari LPMP Bubble ini yang dikomandani Pak Hendri Gunawan ini dalam mengawal ya pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan ya khususnya selama masa pandemi ini Pak Hendri ya. Terkait hal tersebut Pak Hendri ya, implementasinya atau hasil realnya terkait penyajian informasi ini biar segera sampai ke stakeholder kita tuh, mungkin Pak Hendri ada membuat semacam aplikasi atau mengkampanyekan pemanfaatan medsos ini ya, agar semua informasi yang ada di LPMP yang berasal dari daerah maupun dari pusat kementerian itu bisa tersampaikan dengan baik kepada semua stakeholders kita. Silakan Pak Hendri. Jadi gini Pak Niel, saya selalu ngomong ke teman-teman bahwa sejatinya pegawai negeri itu adalah pelayan. Jadi bagaimana kita melayani stakeholder kita atau pelanggan-pelanggan kita dengan baik. Nah, salah satu yang kami lakukan ya dengan menggunakan aplikasi juga. Jadi kami punya aplikasi namanya Pintu. Jadi di aplikasi Pintu ini buat teman-teman ya, pelanggan-pelanggan kami, guru, pengawas, kemudian stakeholder pendidikan lainnya, kalau membutuhkan informasi itu cukup membuka aplikasi ini gitu. Namanya aplikasi Pintu ini. Apa namanya Pak ini? Aplikasi Pintu. Pintu LPMP. Pintu LPMP. Iya, Oke, itu Pintu bisa LPMP ya. di-download di Android ya. Jadi bisa teman-teman main ke Play Store, kemudian dicari aplikasi Pintu LPMP dan bisa di-download. Penggunaannya cukup mudah Pak Niel. Dan itu kalau teman-teman butuh informasi itu nggak harus datang ke LPMP gitu ya dari jauh-jauh. Kadang-kadang saya juga miris gitu ya ketika teman-teman datang jauh-jauh dari daerah ke LPMP. Hanya sekedar mungkin. Hanya sekedar mencari informasi yang sebenarnya bisa nggak perlu sampai ke sini gitu ya. Jadi cukup download aplikasi itu, kemudian tanyakan, kemudian nanti segera kami respon gitu. Jadi aplikasi Pintu ini luar biasa sekali kalau menurut saya dalam melakukan pelayanan. Jadi itu ibaratnya unit layanan kami secara online gitu. Jadi walaupun secara daring pun kami buka, tapi online-nya kami ada. Nah, kalau online itu melalui aplikasi Pintu ini. Kemudian selain dari aplikasi Pintu, kami juga membuat aplikasi bukan aplikasi ya, kami membuat akun untuk medsos seperti di Facebook, bisa di LPMP Cup Bubble, kemudian di Instagram di LPMP Bubble. Kemudian di YouTube juga ya, YouTube kita juga alhamdulillah sekarang sudah cukup signifikan ya kenaikan subscribernya ya. Kemudian kami juga memperkaya konten secara terus-menerus Pak Niel. Jadi memang kami ingin semua informasi terkait dengan LPMP, layanan pendidikan dan sebagainya itu ada di bank atau di storage medsos kami maupun di storage yang kami buat ya. Jadi kita juga berlangganan ini Pak Niel, P-Cloud. Jadi cloud itu penggunaannya juga ini Pak Niel. Kita
selain untuk internal ya, ada beberapa item yang kita buka juga gitu. Ya kalau di internal tuh biasanya kalau kita kasih folder yang nanti hanya bisa dibuka oleh yang bersangkutan, itu biasanya untuk menyimpan file-file yang cukup cukup pribadi ya, dan itu nggak bisa diakses oleh siapapun. Kemudian ada juga yang memang kita buka untuk publik. Biasanya yang untuk publik tuh foto-foto kegiatan, kemudian hal-hal lainnya yang terkait dengan informasi-informasi tambahan yang diperlukan oleh stakeholder. Jadi vCloud ini juga udah berjalan ya selama 1 tahun, dan alhamdulillah sih kita juga udah mulai terbiasa gitu ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, kalau dulu mungkin teman-teman kan nyimpen file-filenya itu kadang di hard disk, kadang di flash disk gitu. Nanti flash disknya hilang, ya nanti filenya ikut hilang, terus disimpan di storage-nya komputer, nanti komputer atau laptopnya rusak, ya datanya hilang juga. Tapi kalau di vCloud kan aman gitu Pak Nial. Jadi kita nggak khawatir kalau misalnya datanya hilang dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali memang dari berbagai media tadi kita coba menyampaikan informasi-informasi itu kepada pelanggan-pelanggan kita. Oke, jadi banyak sekali ya hal-hal yang menarik yang ditawarkan oleh LPMP Bubble nih, Sobat LPMP ya. Tadi Pak Hendy menyampaikan ya ada sebuah aplikasi yang namanya Pintu LPMP. Untuk saat ini mungkin masih ada baru untuk Android dulu aja ya, untuk macOS-nya sudah ada belum? Belum Ya. Jadi untuk sementara untuk pengguna Android dulu ya. Silakan nanti Sobat LPMP untuk mengunduhnya ya melalui Play Store di HP Android masing-masing dan melakukan registrasi. Nah, di situ nanti jadi Pintu LPMP ini perannya itu sebagai unit layanan terpadu LPMP gitu kan, yang sifatnya daring. Artinya kita nggak perlu berkunjung ke LPMP. Jadi untuk Sobat LPMP yang mungkin lokasi tempat tinggalnya jauh dari LPMP Provinsi Pulau Bangka Belitung, silahkan ya menggunakan aplikasi Pintu ini untuk mencari informasi terkait pendidikan ya. Dan juga tadi dari LPMP juga menawarkan adanya storage ya berupa cloud ya, artinya penyimpanan secara virtual itu kapasitasnya ada nggak Pak Hendry? Dibatasi nggak? Berapa satu orangnya berapa itunya free-nya? Ya. Gitu. Kalau yang untuk penyimpanannya untuk internal Pak Nial ya. Jadi nggak untuk eksternal. Oh ya. Jadi memang artinya itu khusus untuk pegawai LPMP ya, untuk menyimpan data-datanya ya, data pribadi, data kepegawaian dan sebagainya gitu ya. Oke. Jadi tidak untuk mungkin juga kedepannya juga mungkin kita bisa menyediakan juga Pak Hendry untuk eksternalnya. Eksternal mungkin kita rilis juga untuk daerah dulu mungkin seperti itu ya. Jadi, kalau yang untuk eksternal kemarin Pak Nial itu bukan berupa cloud tapi ada domain hosting. Oh, pengguna domain ya tadi itu. Jadi kemarin itu teman-teman dari Dinas Pendidikan itu kan bingung bagaimana melakukan PPDB sementara servernya juga terbatas. Jadi LPMP waktu itu menawarkan solusi menggunakan domain lpmpbubble.id sebagai rumah bagi aplikasi PPDB tahun 2020. Jadi alhamdulillah Pak Nial. Jadi keunggulan dari kemarin kita menggunakan domain yang kita sulap menjadi semacam server layanan gitu ya. Itu sangat signifikan sekali, apalagi kalau di Bangka Belitung ini kan kadang-kadang mati lampu dan sebagainya. Ya kalau itu gak tergantung dari mati lampu Pak Nial. Jadi PPDB itu on terus gitu. Cuma memang kemarin ada beberapa saat ya itu terjadi jam. Jadi semacam kayak terlalu banyak akses gitu. Trafiknya tinggi. Iya trafiknya tinggi. Tapi sebenarnya itu gak masalah juga ya. Sebenarnya kan kalau pengaturannya itu kita kondisikan di awal dengan baik, mungkin nggak akan terjadi seperti itu. Misalnya kita punya 7 kabupaten kota, misalnya yang dari jam segini misalnya kabupaten A dan B. Terus jadi kalau dikondisikan seperti itu, saya pikir itu handal sekali dan itu sangat membantu lah.
Jadi kita bayangin ya kalau misalnya kemarin itu di 7 kabupaten kota kita butuh 7 server gitu ya kemarin tuh. Kalau dengan ini kan cukup domain kita gantikan, kita tambah lagi kapasitas lebar bandwidth untuk aksesnya, itu udah nggak perlu beli server banyak-banyak gitu. Dan itu lebih aman gitu ya, lebih aman. Kita nggak perlu takut dia mati lampu dan sebagainya gitu loh. Apalagi kalau misalnya nanti ke depan ya kita berikan layanan juga untuk menggunakan Android ya dalam akses PPDB, itu lebih lebih baik lagi mungkin Pak Nial layanannya gitu. Oke. Banyak sekali layanan yang disediakan oleh PMP ini ya. Jadi gini Pak Andi, terkait layanan yang sudah kita sajikan tadi ya, ini kita kembali lagi ya. Iya. Untuk data dan informasi yang kita sajikan kepada stakeholders tadi, mungkin data ini ya, apakah hanya untuk guru saja atau mungkin ada stakeholder lainnya yang memanfaatkan data kita ini? Mungkin Sobat LPMP pengen tahu gitu kan, untuk siapa aja sih data ini? Apakah hanya untuk guru saja gitu? Nah, mungkin Pak Andi bisa memberi pencerahan kepada Sobat LPMP dimanapun berada. Sebenarnya data pendidikan yang kita sajikan itu untuk umum juga bisa Pak Nial ya. Tetapi sih memang khususnya bagi perencana di kabupaten kota terkait dengan pembangunan pendidikan di daerahnya masing-masing ya. Jadi di situ kami sajikan memang rekomendasi hasil dari kegiatan-kegiatan pendataan, pemetaan, dan supervisi yang dilakukan oleh PMP. Jadi data-data tadi kita kolaborasikan sehingga itu bisa bermanfaat untuk teman-teman di daerah. Jadi nggak cuma untuk guru aja, tapi untuk semua pengambil kebijakan sudah tentu gitu. Dan yang tadi saya sampaikan terkait dengan medsos, itu juga orang tua dari siswa juga bisa menjadi penerima informasi yang kami berikan. Jadi kan kadang-kadang orang tua ini juga mungkin informasinya tidak begitu jelas ya, sehingga kadang-kadang berpikir negatif terkait dengan kebijakan-kebijakan Kemendikbud gitu loh. Jadi karena yang tersebar informasinya kurang pas gitu ya, jadi mereka menganggapnya bahwa itu tidak sesuai dengan tidak berpihak gitu ya, tidak berpihak kepada siswa gitu. Padahal kebijakan Kemendikbud itu semuanya berpijak kepada siswa gitu. Jadi bagaimana kita juga di teman-teman di Kemendikbud ya, di pimpinan kita di Jakarta itu berupaya supaya bisa tatap muka tapi anak-anak tuh aman gitu, seluruh siswa tuh aman, itu luar biasa sekali gitu. Bahkan itu saya kemarin tuh sempat baca berita ya, Mas Menteri itu sampai ngomong, ini saya bingung gitu deh, maksudnya dibuka sekolah saya dimarahin, ditutup sekolah saya dimarahin gitu loh. Ya karena tadi informasinya tidak diterima dengan baik. Jadi mudah-mudahan dengan informasi yang diterima dengan baik, jadi orang tua bisa lebih yakin dan bisa lebih memahami seperti apa sih kebijakan Kemendikbud ini terkait dengan pendidikan di masa pandemi ini gitu Pak Nial. Oke, itulah salah satu peran LPMP ya. Ya. Jadi menyampaikan kebijakan-kebijakan pusat yang mungkin ditangkap dengan agak miring oleh stakeholders kita gitu kan. Ya. Jadi mungkin LPMP di sini perannya hanya untuk meluruskan bahwa kebijakan itu memang semuanya sudah sesuai dengan win-win solution lah artinya semuanya itu. Ya. Bukan hanya mementingkan satu atau dua pihak saja. Itu Pak Hendri ya. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak Hendri ya. Ya. Selama Bapak di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nih, kira-kira dari pencari informasi tersebut, stakeholders kita, informasi apa yang paling sering dicari itu? Saya katakan trending topik lah gitu. Ya. Yang trending topik tuh tetap NUPTK Pak Nial.
UPTK. Iya, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Itu banyak sekali teman-teman di daerah tuh menanyakan soal itu. Yang kedua terkait dengan Sertifikasi mungkin. sertifikasi guru. Oh, iya. Jadi sertifikasi guru itu juga. Nah, sekarang juga ada satu lagi yang trending topik Pak Nial, itu adalah terkait dengan sekolah penggerak. Sekolah penggerak ya. Jadi ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, ada pelatih ahli dan sebagainya gitu. Jadi memang dengan kondisi yang sekarang ini kita juga mencoba merangkum ya informasi-informasi yang tersebar itu dan kita sajikan kembali melalui media-media yang digunakan oleh LPMP sehingga mudah dipahami dan